Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari pemuda yang berasal dari Tanggal 5 Oktober 1966, di hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke-21, terasa menjadi momen yang spesial bagi Presiden Soekarno dan para hadirin saat itu, seperti Jenderal A.H. Nasution dan Letnan Jenderal Soeharto. Ini setelah sebelumnya, pada tanggal yang sama, setahun yang lalu, yakni 5 Oktober 1965, di saat ABRI, khususnya TNI AD berduka, karena para petingginya telah menjadi korban kebiadaban G30 SPKI, justru Presiden Soekarno tidak muncul. Sehingga upacara pemakaman para jenderal di hari duka terbesar sepanjang sejarah ABRI itu hanya dipimpin Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal A.H. Nasution, yang sebenarnya juga menjadi target utama dari aksi petualangan pasukan Cakrabirawa, Kesatuan Pengawal Presiden, yang ditunggangi PKI pimpinan Letnan Kolonel Untung itu. Dan kini, meski pada HUT ABRI ke-21 kala itu diisi dengan berbagai kemeriahan atraksi yang ditampilkan oleh anggota dari berbagai kesatuan ABRI dan parade alutsista atau persenjataan paling mutakhir yang dimiliki ABRI pada saat itu, namun tetap saja tak dapat menutupi suasana panasnya hubungan di antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Abdul Haris Nasution yang saat itu telah menjadi Ketua MPRS terpilih. Apalagi sebelumnya, pada saat upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-21 pada tanggal 17 Agustus 1966 lalu, dalam pidatonya yang berjudul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" yang disingkat dengan Jas Merah, Presiden Soekarno selain menyindir tentang adanya pihak tertentu yang telah menyalahartikan Surat Perintah 11 Maret untuk penyerahan kekuasaan pemerintahan, juga secara terang-terangan menyampaikan kekecewaannya pada MPRS atas penolakan pidato pertanggungjawabannya. Sebuah sindiran tajam yang mengarah langsung ke sosok Jenderal Nasution, sang Ketua MPRS. Surat Perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. Maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu. Diketahui, Jenderal Nasution yang kala itu telah didepak oleh Presiden Soekarno dari jabatan Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata di Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan, adalah sosok orang yang mendesak agar pengemban Super Semar
Letnan Jenderal Soeharto untuk menggunakan kewenangannya itu guna membersihkan kabinet menteri dan lembaga tertinggi negara MPR dari unsur komunis saat itu. Dan dengan langkah pembersihan itu, maka Jenderal Nasution dapat terpilih menjadi ketua MPRS yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 kala itu merupakan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Akibatnya, konstelasi politik Indonesia terjadi perubahan besar yang menyebabkan Presiden Soekarno mau tidak mau harus menyadari bahwa kekuasaannya baik sebagai kepala pemerintahan dan panglima tertinggi ABRI harus diserahkan kepada Presidium Kabinet, yakni Letnan Jenderal Soeharto, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketetapan MPRS hasil produk sidang umum keempat MPRS pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966 yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Oleh karenanya, pada HUT ABRI ke-21 itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato dan amanat untuk terakhir kalinya yang berisi tentang sejarah awal berdirinya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 5 Oktober 1945 hingga terbentuk sampai saat itu. Tampaknya Presiden Soekarno menyadari betul bahwa jabatan kekuasaannya sebagai Panglima tertinggi ABRI akan segera berakhir. Keinginan dan semangat dan tekad untuk merdeka. 1000 dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan sesuatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat, kemauan, tekad untuk merdeka. Ya, kita memang telah berjiwa banteng. Ya, kita pada waktu itu memang telah bertekad banteng. Ya, memang benar kita pada waktu itu telah bersemangat banteng. Tetapi banteng ini, saudara-saudara, memerlukan panduk. Janganlah banteng yang tidak mempunyai panduk. Banteng berutul kata orang Jawa. Banteng yang tidak mempunyai panduk. Pada tanggal 5 Oktober 1945 kita memberi panduk kepada banteng ini yang merubah angkatan perang, yang kemudian kita sempurnakan menjadi angkatan bersenjata Republik Indonesia sebagai yang kita kenal sekarang ini.